Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akhlak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan kepada kita tentang perhatian yang besar terhadap akhlak adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 133, 134, 135 dan 136. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-136, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman yang artinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surga yang seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka dikala senang dan susah, dikala susah dan senang. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, dan mereka menahan amarah,
wal 'afina 'anil nas, dan mereka memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan kekejian, dosa-dosa kekejian, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa-dosa yang mereka kumpulkan, yang mereka koleksi. Dzakarullah, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, mereka meyakini tidak ada yang mengampuni dosa-dosa mereka kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidaklah melanjutkan dosa tersebut ya dalam kondisi mereka mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika jazaohum, mereka itulah balasan mereka itulah maghfiratun min rabbihim, ampunan dari Rabb mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik balasan orang yang beramal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahui para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ayat-ayat ini menjelaskan tentang adab, akhlak ya, akhlak ya kepada sesama, akhlak ya kepada diri sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwasanya takwa itu merupakan bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah, sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjauhi kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah ya, menurut atau berdasarkan petunjuk Allah, karena khawatir, takut terhadap sanksi hukuman Allah. Nah, ini adalah definisi takwa, dan takwa itu merupakan bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara karakter ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang punya akhlak-akhlak yang lainnya ya. Akhlak yang ini merupakan tuntutan dari ketakwaan, yaitu akhlak kepada sesama. Di ayat yang ke-134 dari surah Ali Imran, Allah menyebutkan tentang beberapa akhlak ya. Ciri orang yang bertakwa berikut ini akhlaknya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang mereka itu menginfakkan harta mereka fis sarra, dalam kondisi mereka senang, dalam kondisi mereka bahagia, dalam kondisi mereka lapang, wad dharra, dan dalam kondisi mereka sempit. Nah, ini adalah orang-orang yang bisa berbuat kebaikan kepada orang lain dalam setiap kondisi ya, berbagi harta, memberikan kebaikan kepada sesama. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah tentunya bentuk akhlak kepada sesama, berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan, berbagi rizki, berbagi harta, demikian ya, kepada orang lain yang membutuhkan tentunya, dikala susah dan senang, dikala senang dan susah. Ini orang yang bertakwa, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Memberi kebaikan, memberikan harta dalam kondisi senang itu satu yang biasa, tapi sangat luar biasa apabila bisa berbagi harta, memberikan harta, berbagi kesenangan dikala dia susah ya. Dia bisa ya memberikan harta dalam kondisi dia sempit, dalam kondisi dia tidak lapang, demikian. Nah, ini adalah bentuk ketakwaan,
Ini tentunya bentuk kebaikan. Ini merupakan bentuk akhlak kepada sesama. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ya, orang yang bertakwa itu mampu untuk bisa berbagi walaupun dia butuh dengan sesuatu yang dibagikan itu, ya. Dia mampu untuk berbagi, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang bertakwa tersebut adalah orang yang punya ciri berikutnya, yang ini juga merupakan akhlak, ya, akhlak kepada sesama manusia, yaitu menahan amarah tatkala mampu untuk melampiaskannya. Menahan amarah tatkala mampu untuk melampiaskannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang punya kesalahan kepada kita, ya terkadang ya kesalahan tersebut memicu kemarahan, ya, pada diri kita, ya. Nah, bentuk akhlak kepada orang yang bersalah tersebut adalah ya menahan amarah, tidak melampiaskan amarah itu kepadanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Menahan amarah tatkala mampu untuk melampiaskan ya amarah tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk ya ciri ketakwaan, dan ini merupakan ya juga bentuk akhlak kepada sesama, adalah memaafkan kesalahan manusia. Allah mengatakan wal afina 'anin nas, dan mereka itu memaafkan kesalahan manusia, memaafkan manusia. Orang-orang yang bersalah kepada dirinya dimaafkan walaupun orang-orang yang bersalah itu tidak meminta maaf kepadanya, ya, tidak meminta maaf kepadanya. Nah, tentunya ya lebih utama ya untuk dimaafkan orang-orang yang datang untuk meminta maaf kepada dirinya, ya, demikian. Nah, memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepada dirinya walaupun orang tersebut tidak meminta maaf ya kepadanya, ini merupakan ciri ketakwaan dan ini merupakan akhlak yang mulia. Dan kita katakan ya begitu menyiksa diri kita ya apabila kita menghitung-hitung kesalahan orang lain, kita mengumpulkan dan mengkoleksi ya mengingat-ingat kesalahan orang lain, ya. Nah, ini akan membuat kita semakin dongkol. Ini akan membuat kita menyimpan dendam, kesumat, ya, murka yang berlebihan, dan ini hanya akan merugikan diri kita, ya. Kita semakin terbeban, ya. Kita semakin terkuras energi kita, ya, karena hal-hal tersebut, dan kita katakan ini hanya membuang waktu saja, ya. Dengan kita menahan amarah kita, maka ini akan ya memperingan diri kita, dan akan lebih ringan tatkala kita memaafkan kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, inilah bentuk kebaikan. Nah, inilah bentuk akhlak kepada sesama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, ya. Ayat ini yaitu surah Ali Imran ayat 134, Allah menyebutkan dengan ungkapan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena hal-hal tersebut adalah kebaikan, memberikan ya harta dikala susah dan senang, ya, dikala senang dan susah. Nah, ini merupakan kebaikan. Begitu juga menahan amarah tatkala mampu melampiaskannya. Nah, ini juga kebaikan. Demikian pula ya, demikian pula memaafkan kesalahan manusia walaupun manusia tersebut yang bersalah itu tidak minta maaf kepada kita. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bila kita ingin ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bila kita ingin mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, ya, yang itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kelak di surga, di akhirat kelak, maka ya miliki sifat-sifat ini, miliki karakter ini, ya. Jadilah orang yang bertakwa, miliki akhlak yang mulia dengan berinfak dikala susah dan senang, senang dan susah, kemudian memaafkan kesalahan manusia dan menahan amarah tatkala mampu melampiaskannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak juga ya, dan ini merupakan ciri ketakwaan, adalah tidak membiarkan dosa itu kepada ya diri kita, melainkan
kita memohon ampun kepada Allah, tidak membiarkan dosa itu sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa tersebut, ya. Nah, ini merupakan bentuk tidak berakhlak kepada diri sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sebutkan bahwasanya di antara bentuk berakhlak, ya, di antara bentuk-bentuk akhlak adalah berakhlak kepada diri sendiri, dan bentuk berakhlak kepada diri sendiri adalah tidak membiarkan dosa itu, ya, ada pada diri, melainkan, ya, harus dihapuskan. Pada pertemuan yang lalu, ya, sudah kita sebutkan cara untuk, ya, menghapuskan dosa itu adalah dengan cara, ya, mengiringkan dosa-dosa dengan kebaikan. Di antara kebaikan itu adalah mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya. Demikian, ya. Allah berfirman dalam surah, ya, Ali Imran ayat 135 ini, ya, Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang yang bertakwa itu di antara cirinya adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan kefahisan, yaitu kekejian, tindakan-tindakan keji, dan mendolimi diri atau mendolimi diri mereka sendiri, ya, dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, mengkoleksi dosa dan dosa, tiada hari tanpa dosa, ya, yang mereka kerjakan, ya. Baik para hamba Allah rahimani, ini adalah orang yang zalim kepada dirinya. Maka, ya, ciri ketakwaan, dan ini merupakan adab, ini merupakan akhlak kepada diri sendiri, tidak membiarkan dosa tersebut, ya. Zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka mohon ampun kepada Allah. Lihat, ya, mohon ampun kepada Allah itu merupakan bentuk akhlak kepada diri sendiri. Mohon ampun kepada Allah itu merupakan bentuk akhlak kepada diri sendiri, ya. Jangan sampai kita biarkan dosa itu ada pada diri kita sehingga, ya, dosa itu, ya, dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dengan Allah dengan membawa dosa. Nah, bila Allah tidak berkehendak untuk mengampuni dosa tersebut karena kita tidak meminta ampun selama di dunia, maka Allah akan menyiksa kita. Bahkan di dunia Allah siksa, bisa jadi di dunia Allah siksa, dan di akhirat tentu Allah siksa kalau tidak Allah maafkan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyirah, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wada'na 'anka wizrak, dan kami gugurkan, ya, darimu dosa-dosamu. Demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa Rasulullah yang telah berlalu dan akan datang. Namun luar biasanya beliau tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, lebih daripada 70 kali dalam sehari. Masya Allah. Masya Allah. Beliau tidak memiliki dosa di hari tersebut karena Allah telah ampuni, ya, dosa-dosa beliau yang telah berlalu akan datang. Setiap harinya Allah ampuni, sehingga beliau tidak memiliki dosa dalam hari-hari yang beliau lalui. Namun beliau setiap hari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sehari lebih daripada 70 kali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Masya Allah. Kita malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah manusia, hamba-hamba yang penuh dengan dosa, banyak melakukan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu pelaku dosa, ya, pengkoleksi dosa,
Ya, bahkan itu dosa yang berlebihan dalam melakukan dosa, demikian. Terkadang dosa yang sudah ditobati dilakukan kembali. Terkadang dosa yang sudah diketahui ya besarnya dosa dan akibat buruk darinya, namun tetap dilaksanakan dalam kondisi menyadari. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti itu ya. Begitulah manusia ini ya. Nah, kita melakukan dosa-dosa sementara tidak ada jaminan ya kita ini diampuni dosa, dan kalaupun kita minta ampun kepada Allah ya belum tentu pula Allah ampuni. Terkadang kita minta ampun kepada Allah ya itu dengan main-main pula, demikian ya, dengan mendendangkan ya istighfar itu ketika minta ampun kepada Allah. Ini menunjukkan ketidakseriusan dalam mohon ampun kepada Allah, demikian. Nah, seperti itu ya. Nah, maka selayaknya kita lebih layak dan lebih berhajat, kita lebih butuh ya untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang Rasulullah SAW. Bahkan lebih ya, lebih dan lebih, karena dosa kita dalam sehari lebih daripada 70 kali, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah ya beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Baik ya. Setidaknya kita ya mengikuti ya jumlah ini, yaitu istighfar dan bertobat kepada Allah itu 100 kali setidaknya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini adalah ciri orang yang bertakwa, dan ini merupakan bentuk ya akhlak, yaitu akhlak kepada diri sendiri, itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang bertakwa itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sebelumnya ya wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang yang bertakwa itu, dan ini adalah orang yang berakhlak kepada diri sendiri, meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tidak akan melakukan dosa tersebut kembali ya, atau dosa berikutnya dalam kondisi dia menyadari, demikian. Andaikan pun kalau seandainya dia itu jatuh ke dalam dosa itu ya, baik itu dosa yang sudah ditaubatinya atau yang sudah dimohonkan ampun untuknya ya, atau dosa yang lainnya, maka dia tetap ya berakhlak kepada dirinya ya, dia memenuhi karakter orang-orang yang bertakwa, menempuh ya karakter, menjalani ya ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang bertakwa ini dengan terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, demikian. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun ya. Setiap anak Adam itu pelaku dosa, yaitu berlebihan dalam dosa, dan sebaik-baik orang yang berlebihan dalam dosa tersebut adalah tawwabun, yang berlebihan pula di dalam ya memohon taubat kepada Allah, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya jangan berputus asa dari kasih sayang Allah, rahmat Allah, ampunan Allah. Teruslah kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, baik itu dosa yang besar maupun dosa yang kecil, baik itu dosa yang tampak maupun dosa yang tersembunyi, baik itu dosa yang pertama sekali maupun dosa yang terakhir kita lakukan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dosa yang menyengaja kita lakukan atau yang tidak sengaja kita lakukan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang punya ciri-ciri ketakwaan seperti ini, berinfak di kala susah dan senang, menahan amarah tatkala mampu untuk melampiaskannya, kemudian memaafkan kesalahan manusia, memohon ampun kepada Allah tatkala berdosa dan berbuat salah. Ya, mereka inilah orang-orang yang sesungguhnya ya memiliki sifat-sifat ketakwaan yang dijanjikan ampunan dan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah mereka orang-orang yang berakhlak mulia, demikian ya. Allah janjikan berikutnya, Allah tegaskan kembali ya dengan
firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika jazaa'um maghfiratum mir rabbihim. Mereka itulah balasan untuk mereka, itu ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik ya balasan orang yang beramal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apa benar arti istawu adalah lurus? Jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istawu ya, maknanya asal katanya dari istawa ya, istawa. Istawa ya, bisa bermakna ya dia bermakna adalah ya berada pada satu tempat ya, kemudian posisi tersebut adalah posisi yang tegak ya, bisa juga ya bermakna lurus ya, demikian. Bisa juga bermakna lurus ya, demikian ya. Bisa juga bermakna rapat juga demikian ya. Istawu ya, istawu demikian ya. Nah, ini adalah perintah Nabi SAW kepada ya sahabat-sahabat ketika hendak sholat, yaitu perintah Nabi SAW agar merapatkan saf dan meluruskannya ya. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apabila kita mengakikahi anak laki-laki dengan satu kambing, boleh atau tidak? Dikarenakan kita tidak sanggup untuk membeli 2 ekor kambing, jadi kita hanya mampu beli 1 ekor kambing saja. Karena sesuai dengan kemampuan kita, apakah dibolehkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berbeda pendapat tentang mengakikahi anak laki-laki dengan 1 kambing. Ya, dalam mazhab Hanafi kalau tidak salah itu dibolehkan. Ya, dibolehkan untuk akikah dengan 1 ekor kambing. Atau dalam satu pendapat ulama ya dibolehkan untuk mengakikahi 1 ekor kambing. Dikarenakan ya dalam satu hadis kalau tidak salah ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwasanya ya aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain ya kabshan. Nabi SAW mengakikahi Hasan dan Husain itu dengan satu kambing, 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Demikian dipahami dari hadis ini bahwasanya 1 ekor kambing untuk Hasan, 1 ekor kambing untuk Husain. Demikian. Dalam riwayat yang lain disebutkan kabshaini, 2 ekor kambing, 2 ekor kambing. Ya, jadi ada perbedaan pendapat dikarenakan ada perbedaan riwayat. Ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun menurut jumhur ulama ya mengakikahi anak laki-laki itu 2 ekor kambing berdasarkan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ya al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi, ya anak itu tergadai dengan akikahnya. Anil ghulami syatani wa anil jariyati ya syatun, ya anak itu tergadai dengan akikahnya. Ya, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing,
untuk anak perempuan 1 ekor kambing, demikian. Jadi pendapat jumhur itu 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali untuk solusi yang bisa dilakukan adalah biaya yang dipersiapkan untuk mengakikahi anak laki-laki dengan 1 ekor kambing, maka bisa dibelikan atau diarahkan ya anggaran dana untuk pembelian 1 ekor kambing itu dibeli dengan 2 ekor kambing. Ini butuh barangkali tekniknya, yaitu mencari kambing tersebut di pedalaman ya, yang harganya lebih murah, demikian ya. Nah seperti itu. Bisa juga barangkali mencari kambing yang tidak terlalu mahal harganya, ukurannya tidak terlalu besar ya, sehingga dengan harga yang tadinya untuk 1 ekor kambing ini bisa untuk ya dibelikan dengan nilai 1 ekor kambing tersebut bila dibeli di kota atau di wilayah terdekat. Nah ini bisa dibelikan 2 ekor kambing untuk di wilayah yang terjauh atau pedalaman, atau tadi ukuran kambing yang tidak begitu besar namun terpenuhi ya syarat-syarat akikahnya ya, demikian. Syarat akikah itu sebagian ulama mempersyaratkan itu seperti syarat hewan kurban, demikian. Jadi silakan barangkali ya belikan ya kambing, kita katakan adalah kambing kacang yang ukurannya tidak begitu besar tapi sudah mencapai 1 tahun ya, demikian ya. Atau kambing domba ya yang usianya cuma 6 bulan ya, itu dibelikan 2 yang tidak terlalu besar, sehingga nominal biaya yang tadinya untuk 1 ekor kambing ini bisa dibelikan 2 ekor kambing domba tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan kajian kita ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Ya, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita berdonasi, ya, menyisihkan sebagian harta kita, ya, walaupun sedikit, untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin di atas lahan ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita ya ini masih terbuka luas bagi kita untuk kita bisa berpartisipasi dan memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir tatkala kita telah tiada. Untuk nomor rekening ya dan informasi selanjutnya Anda bisa lihat di layar kaca Anda saat ini yang Anda saksikan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.